Ya Allah, alhamdulillah hari yang dinanti-nanti. Akhirnya aku hari ini bisa bekerja. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengabulkan doa-doa hamba. Semoga kedepannya hamba bisa nabung dan bisa membahagiakan orang tua hamba. Amin. Ya udah deh, aku langsung berangkat aja biar nggak telat. Oh iya, aku kan hari ini juga mau jualan. Siapa tahu aku di kantor punya pelanggan. Sampai lupa. Yaudah deh, aku ambil dulu kerupuknya. Nah, kalau kayak gini, aku sambil jualan kan bisa dapat penghasilan sampingan. Semoga aja kerupuk buatan ibu aku ini laris. Amin. Bismillah. Aduh, mana sih si Gogon ini? Kok nggak ngangkat-ngangkat ya dari tadi? Duh, mana mah aku kayaknya kambuh deh ini. Aku kan belum makan memang. Duh, ada-ada aja sih, ya Allah. Mana perut aku dikambuhin lagi. Di situasi kayak gini, gimana ini Gogon juga? Aduh, ya Allah, sakit banget perut aku, nggak kuat aku rasanya. Bentar, aduh, kok kayak ada yang geter ya? Ini suara apa? Aduh, ya Allah, ternyata, aduh, HP Gogon gak dibawa. Duh, gimana sih Gogon ini? Duh, terus aku gimana? Sakit banget lagi perut aku. Ya Allah, gimana ya ini? Mana Gogon juga nggak datang-datang dari tadi. Gogon itu kemana sih sebenarnya? Sakit banget perut aku. Apa aku minta tolong sama orang aja ya? Daripada kayak gini terus. Kalau nggak cepet makan, mah aku mana bisa sembuh. Ya udah deh, mending minta tolong aja sama orang. Siapa ya? Oh, ini ada mas. Minta tolong aja ya sama ini. Mas. Iya Mbak, ada apa ya? Kok Mbak berhentikan saya? Iya mas, maaf ya mas, saya ganggu mas. Iya, ada apa Mbak? Jadi gini mas, kebetulan perut saya sakit mas. Kayaknya mas saya ini kambuh. Terus mobil saya ini mogok mas. Kebetulan sopir saya juga cari bengkel dekat sini mas. Tapi dari tadi nggak datang. Mungkin masih belum ketemu. Iya. Apa mas bisa ya bantu saya? Bantu Mbak, bantu benerin mobilnya. Wah, mohon maaf ya Mbak, saya soalnya nggak ngerti mesin. Bukan mas, bukan itu. Kalau masalah mobil biar jadi urusan sopir saya. Gini mas, saya kan nggak tahu daerah sini. Apa bisa masnya belikan saya sebungkus nasi? Soalnya kalau nggak makan mas saya ini nggak akan sembuh mas, yang ada makin parah. Ini aja saya kayak mau muntah mas. Wah, gimana ya Mbak? Ini saya soalnya kan baru hari pertama kerja Mbak. Kalau misalkan saya masih beli nasinya Mbak, bisa-bisa saya telat Mbak. Gitu ya mas. Jadi mas ini nggak bisa bantu saya? Iya, gimana ya Mbak? Ini bukannya saya nggak bisa bantu Mbak. Soalnya gini Mbak, ini kan hari pertama saya kerja juga. Terus kalau misalkan saya terlambat, takutnya di hari pertama saya ngasih kesan yang nggak baik Mbak. Iya juga sih mas. Lagian ini memang udah hampir jam masuk kerja. Iya itu Mbak. Jadi saya bingung Mbak. Mbak. Kenapa Mbak nggak coba telepon sopirnya Mbak aja? Terus Mbak kan ini sopirnya cari montir kan? Nah, iya mas. Terus Mbak bilang sekalian nitip nasi. Ya itu mas, masalahnya HP
sopir saya itu nggak dibawa, ada di dalam sini Mas. Waduh. Makanya itu saya nggak bisa minta tolong sama siapa lagi Mas. Ya saya bisanya cuma minta tolong sama Mas sekarang. Aduh, tapi nggak apa-apa kok Mas. Kalau memang Masnya ini mau berangkat kerja, silakan Mas. Gini Mbak, saya sebenarnya bingung Mbak. Saya nggak bantu, kasihan Mbak. Soalnya di sini wilayah sepi. Setahu saya ini di sini nggak ada kawasan warung Mbak. Oh, bentar Mbak, bentar Mbak. Nah, Mbak, ini Mbak, saya tadi ingat ibu saya ngasih saya bekal makanan Mbak. Ini kalau dilihat-lihat kayaknya ketan deh Mbak. Mbak bisa ganjel perutnya pakai ini. Loh, ini Mas kasih buat saya? Iya Mbak, Mbaknya katanya kan bilangnya punya penyakit emah. Kasihan saya Mbak, takutnya kalau misalkan Mbak perutnya nggak keisi, takutnya tambah parah. Iya sih Mas, cuman nanti Masnya makan apa? Nggak apa-apa Mbak, kalau saya nanti kalau misalkan di dekat kantor ada warung saya bisa beli. Mbak diterima ya? Mas, tapi ini beneran Mas? Iya beneran Mbak. Masnya ikhlas bantuin saya? Ikhlas Mbak. Ya ini mungkin cuma sedikit tapi bentar-bentar ya, bentar ya. Nah ini Mbak, saya tambahin 2 kerupuk buat Mbak. Lah, 2 kerupuk Mas? Iya. Ini beneran Mas? Iya beneran Mbak. Ya Tapi Allah. saya nggak bisa ngasih air ya Mbak, soalnya saya nggak bawa air juga ini. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Astagfirullahaladzim, sakit banget. Ya, Mas, ini beneran Mas? Iya beneran Mbak. Kalau kayak gitu Mbaknya langsung dimakan aja nggak apa-apa, biar saya lanjutin perjalanan saya. Iya Mas, tunggu ya Mas sebentar. Aduh, ini Mas, saya bayar aja ya Mas. Sudah Mbak, nggak apa-apa. Loh, Mbaknya duduk aja sambil nunggu supirnya datang ya Mbak. Saya mau ngelanjutin perjalanan, soalnya saya takut telat Mbak. Iya Mas. Ya. Mas nggak mau beneran? Nggak apa-apa Mbak. Ya Allah Mas. Ya udah. Aduh. Saya duluan ya Mbak. Assalamualaikum. Hati-hati Mbak. Mas, makasih banyak ya. Iya sama-sama. Hati-hati Mas. Iya. Semoga diganti lebih sama Allah ya Mas. Amin. Mari Mbak. Iya Mas. Ya Allah, baik banget ya Mas itu. Aduh, padahal aku yakin sebungkus makanan ini pasti berharga banget buat dia, apalagi yang ngasih ibunya. Ya Allah, terima kasih aku sudah dipertemukan dengan orang baik. Semoga aja Allah selalu memudahkan rezekinya dan Allah bisa melipatkan ganda rezekinya juga. Amin. Ya Allah, baik banget ya. Sakit banget perut aku. Ya udah deh, mending aku cepet makan aja. Lapar banget aku. Makasih Pak. Iya Pak. Ya mari. Permisi Pak. Iya Pak. Saya ini karyawan baru Pak. Saya harus kemana ini ya Pak? Oh karyawan baru. Iya Pak. Oh ya udah saya antar Pak ke Pak Samsul di sana. Oh baik Ya. Pak. Ya mari Pak. Pak Samsul. Pak. Iya Pak. Ada apa ya Pak? Ini Pak Samsul. Ini ada karyawan baru Pak Samsul. Karyawan baru Pak. Iya. Permisi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya karyawan baru. Iya. Tapi saya nggak tahu Pak kalau dia keren baru. Mending Pak Sapam nanya aja ke Pak Agung di dalam. Pak Agung. Oh iya. Siapa? Bentar ya Pak. Iya. Masnya hari pertama kerja di sini? Iya Pak, benar Pak. Saya pertama hari kerja di sini Pak. Orang mana Mas? Saya orang desa Cermeh. Oh, tunggu Mas. Tapi Masnya kok bawa kerupuk itu? Oh iya Pak. Gini, kan orang tua saya ini jualan kerupuk. Jadi saya bawa kerupuk ini untuk sekalian jualan. Hah? Jualan kerupuk Mas? Iya Pak. Masnya nggak salah? Nggak salah Pak. Nggak salah gimana ya Pak maksudnya? Ya Masnya mau jualan kerupuk di kantor ini Mas? Kantor ini kan kantor elit Mas. Loh,
Berarti nggak boleh ya Pak? Ya bukannya nggak boleh Mas, tapi masa iya karyawan di sini mau jualan kerupuk? Kan nggak etis aja Mas, iya kan Bin? Iya Mas. Oh gitu. Ya soalnya kan sebelum saya kerja di sini, saya kan membantu orang tua saya untuk menjajakan kerupuknya. Nah, ya berhubung saya sudah kerja, saya mikirnya kenapa saya nggak jualan aja sekalian di tempat saya bekerja. Kan bisa aja Mas, Masnya itu jualannya sesudah pulang kantor aja, ya kan? Bagung, ini orangnya Bagung. Ini orangnya? Iya Bagung. Bener Bu, ini orangnya? Iya betul Pak Agung. Waktu itu memang saya interview Mas ini. Oh gitu. Oh iya dah, Jack, kamu kembali ke tempat biar Mas ini bentar lagi ke ruangan saya. Siap Bagung. Tapi tunggu Pak Agung, Mas ini malah jualan kerupuk Pak Agung di sini Pak Agung. Hah? Kerupuk? Iya ini Pak Agung. Jualan kerupuk. Bentar. Masnya ini beneran jualan kerupuk di kantor ini? Iya Pak, tapi sebenarnya saya gimana ya Pak? Saya kan awalnya ini bekerja sebagai penjajah ini Pak, kerupuk. Nah terus berhubung saya sudah dapat pekerjaan, saya mikirnya kenapa saya sekalian nggak jualan di tempat saya bekerja gitu Pak. Jadi saya juga bisa bantu orang tua saya. Iya tapi jangan jualan di sini juga. Masa iya jualan di kantor? Ini perusahaan elit. Kamu jangan bikin malu perusahaan ini ya. Loh Pak, kok sampai saya mau bikin malu perusahaan Pak? Saya kan cuma berjualan Pak. Pak, mohon maaf nih Pak sebelumnya. Emangnya di sini ada aturan ya Pak kalau nggak boleh berjualan? Iya memang nggak ada sih, cuman nggak etis aja. Ada karyawan yang berjualan di kantor. Ya gini loh Pak, maksud saya kan saya juga mikir sama ibu saya. Ibu saya kan setiap pagi kan goreng kerupuk. Ya masa ada salahnya kalau saya membantu juga jualan ibu saya? Ya tapi kan kamu sekarang udah dapat pekerjaan, kerja kantoran. Kan kamu tadi bilang katanya kamu jualan ini sebelum kerja di sini. Nah Iya, sekarang Pak. kamu udah bekerja di sini kan? Terus ngapain masih jualan kerupuk, ha? Ya saya kan memanfaatkan keadaan Pak. Bentar ya Mas. Masnya ini apa nggak bisa membedakan mana tempat jualan, mana tempat bekerja? Ya bisa Bu, cuman kan saya kan ya siapa tahu dari saya bekerja saya juga bisa ya usaha sampingan di kerjaan saya. Ini perusahaan elit Mas, ini bukan warung. Iya, Jadi Pak. kamu nggak pantas jualan kerupuk kayak gini. Iya Pak, kalau Kamu misal ini baru pertama kali kerja kan? iya Pak. Kamu baru pertama kali kerja udah kayak gini, udah bikin kesalahan. Ya saya kan juga nggak tahu Pak kalau di sini tuh kalau jualan kayak gini agak nggak etis Pak. Ya Kan saya sudah bilang kalau mau jualannya pulang dari kantor Mas. Kamu jualan Mas. Mas, nggak cuma di kantor ini ya melarang karyawannya untuk berjualan kerupuk. Di kantor-kantor yang lain juga begitu. iya Pak. Apa Masnya ini nggak niat kerja ya? Oh enggak kok Bu, saya niat kerja Bu. Ya tadi saya kan cuma ini coba-coba Bu. Kalau misalkan memang ada larangan, besok saya nggak akan bawa kerupuk lagi. Malah sudah tahu kayak gini kesalahan kamu baru ngomong kayak gitu. Kamu tuh kalau dinasihatin, kamu ngaku salah, jangan pembelaan diri terus tuh. Iya Pak. Saya minta Apalagi kamu maaf. baru di sini masih. Iya Pak. Tuh, denger. Apa kata karyawan yang lain? Iya. Kamu masih belum dapat baju udah bikin kesalahan kayak gini. Udah, mending kamu ini saya pecat aja ya. Loh, kok saya dipecat Pak? Ya masa kamu pertama kali kerja udah ngasih kesan kayak gini, kesan yang buruk. Kamu ini perusahaan elit. Kalau ada tamu gimana? Aku yang kena. Aku manajer di sini. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Tapi kan tadi Pak manajer juga bilang sama saya kalau nggak ada aturan dilarang berjualan di perusahaan ini. Berarti nanti kalau misalkan ada tamu, mungkin Pak manajer kan nggak mungkin kena sanksi. Ya emang gak kira kena sanksi. Cuman aku malu kalau ada tamu. Masa iya Pak Agung punya karyawan yang berjualan kerupuk di kantor? Kan kayak gitu. Iya Pak, ya saya kayak gini kan karena saya kasihan Pak sama ibu saya. Kamu mulai tadi pembelaan terus ya? Ya udah pecat aja ini Pak. Kamu ini ya, kalau tahu karyawan barunya seperti kamu, sudah gak saya terima kemarin waktu saya interview kamu ya. Loh, Bu, kok sampai kayak gitu Bu? Apa coba gara-gara saya kayak gini Bu? Masa sampai kayak gitu ngomongnya Ya Bu? habisnya dari tadi dibilangin kamu ngelawan terus. Lihat, yang kamu lawan ini manajer loh. Iya. Nih lihat, teman kamu. Dia udah lama kerja, tapi dia gak jualan di sini. Kamu baru pertama kali kerja udah jualan kayak gini. Berani-beraninya kamu ya? Iya. Gak izin dulu kayak atau gimana? Iya Pak, saya minta maaf Pak.
Sudah tahu kayak gini kamu baru minta maaf. Udah, mungkin hari ini kamu terakhir kerja. Loh Pak, nggak bisa kayak gitu Pak. Lah kenapa? Loh Pak, di sini itu nggak ada larangan kan Pak? Loh, emangnya kenapa? Ini terserah saya kan. Saya di sini manajer, saya berhak memecat karyawan siapapun. Pak, setahu saya Pak, saya mohon maaf Pak, saya juga orang terdidik Pak. Di status manajer itu Pak, manajer itu nggak berhak Pak mecat pegawainya Pak. Kata siapa? Kamu jangan sok tahu, udah dah. Tanyakan. Di sini aturan semuanya udah diserahkan sama saya oleh direktur pusat. Wah, kalau kayak gini parah Pak perusahaan ini Pak. Kalau punya pimpinan kayak Bapak. Loh, kamu jangan meremehkan Pak Agung ya. Jangan kurang ajar kayak gini. Loh, sekarang saya tanya ya sama Kenapa kamu karyawan. bilang apa perusahaan parah? Yang parah itu kamu. Kamu baru pertama kali kerja udah kayak gini. Loh Pak, kalau misalkan Pak, saya dari awal Pak tahu Pak kalau di sini itu ada larangan berjualan, mungkin saya nggak akan bawa kerupuk saya ini Pak. Ya seharusnya kamu sadar perusahaan elit kayak gini kamu malah mau jualan. Lah Bu, ini kan saya nggak tahu Bu permasalahannya. Kalau misalkan saya nggak tahu, paling tidak saya kan harus dinasihatin Bu, bukan malah dipecat kayak gini Bu. Ya makanya kamu tuh kalau dinasihatin dengerin, bukan malah ngelawan. Dari tadi Pak Agung ngasih tahu kalau di sini nggak boleh jualan kerupuk, kamu malah ngelawan. Pak Agung tuh kesel sama kamu. Iya Bu, saya ngerti Bu. Tapi kan saya ngelawan, ya bukan niatnya saya ngelawan Bu. Cuma saya kan membela karena saya ngerasa saya nggak salah Bu. Terus apa salahnya Bu saya kalau jualan kayak gini? Lagian kan ini nggak ngerugiin kantor sini Bu. Masih nyolot aja kamu ya. Sudah tahu jelas-jelas salah. Udah ya, dari sekarang kamu angkat kaki dari perusahaan ini. Sekarang kamu saya pecat. Ya saya nggak mau lah Pak. Hah? Gak mau? Yang mecat kamu ini manajer. Apanya yang gak mau? Ya saya bakal mengirimkan aduan. Kalau manajer kan nggak berhak memecat karyawannya. Tapi semua aturan itu sekarang berhak jatuh ke manajer. Direktur udah ngomong kayak gitu sama saya. Ya saya harus ketemu direkturnya Pak. Loh, kamu ini dari tadi ngelawan terus. Kamu budek ya? Pergi dari sini kamu. Udahlah kamu pergi sana. Pergi Mas. Kamu sekarang saya pecat. Dengar. Saya dipecat kalau direktur ngomong saya dipecat Pak. Udah. Kamu masih ngelawan ya sama manajer ya? Sini. Saya tegaskan ya. Saya manajer di sini. Saya berhak memecat karyawan yang bersalah. Contohnya seperti kamu. Dengar kamu. Pak, kalau saya salah saya kriminal di sini Pak. Bapak boleh pecat saya. Kamu kenapa bentak-bentak? Iya Pak Agung, Bu Devi Pak. Iya. Loh, ini kan Mbak yang tadi. Loh, Mbak, Mas yang tadi? iya Mbak. Loh. Ibu Devi udah kenal sama Mas ini? Iya kenal Pak Agung. Kebetulan Mas ini yang bantuin saya. Loh, sebentar. Bantuin Bu. Mbak Devi ini kerja di sini juga? Ini Mbak Devi, Mbak Devi. Mbak Devi sembarangan ngomong. Mana sih ini? Bentar Bu, Ibu kenal dari mana ya? Barusan Ibu katanya bilang dibantuin. Emangnya dibantuin apa Bu? Jadi gini Pak Agung, tadi kan mobil saya itu mogok, terus si Gogon pergi buat cari bengkel. Nah di saat itu juga mas saya itu kebetulan kambuh. Terus saya ketemu mas ini, masnya saya suruh belikan makanan karena saya kalau nggak makan mas saya kan tetap sakit Pak Agung. Terus ternyata mas ini malah ngasih makanannya buat saya, nasi bungkus Pak Agung. Jadi makanya itu kenapa saya kenal sama mas ini. Kok saya lihat dari sana tapi Pak Agung kayak marah-marah sama mas ini. Emangnya ini ada apa ya? Jadi gini Bu, Mas ini kan baru pertama kali kerja. Nah terus Mas ini malah maksa untuk jualan kerupuk di kantor ini Bu. Masa iya Bu, perusahaan elit kayak gini ada karyawan yang berjualan kerupuk Bu? Ya saya marahin aja Bu Mas ini. Loh, kok sampai dimarahin Pak Agung? Saya kan nggak memberi larangan apapun. Boleh aja karyawan berjualan asalkan kinerjanya tidak terganggu. Lagi ini dijual cuma kerupuk kok. Iya Bu, saya tahu. Cuman nggak etis aja Bu. Perusahaan seelit ini punya karyawan yang berjualan kerupuk. Nanti kan bisa bikin malu Bu. Loh, kok bisa bikin malu? Enggak lah menurut saya. Berarti ini boleh ya Bu berjualan di sini? Iya boleh lah Mas Danang, asalkan tidak mengganggu kinerjanya aja di sini. Loh, tapi saya kok sampai dipecat? Dipecat? Iya. Dipecat gimana? Ya karena saya berjualan di sini sama bapak manajer ini. Katanya dia tuh punya hak. Loh, Pak Agung benar mencat Mas Danang ini? Iya bener Bu. Tapi saya ada alasannya kok Bu. Apa alasannya? Mencat Mas ini. Yang pertama ya karena dia berjualan kerupuk. Terus yang kedua
dia gak menghormati saya, Bu. Saya kan di sini manajer, dia ngelawan, Bu. Jadi Nggak. ya saya pecat aja. Tunggu. Nggak menghormati yang gimana? Loh, Bisa Mas Bu. Danang jelaskan sama saya? Mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya menjelaskan di sini. Saya Bu sebetulnya bukan melawan Bu. Saya pertama bertanya dengan baik Bu. Tapi saya melawan ketika Bapak ini semena-mena mencat saya. Kalau misalkan saya melakukan pelanggaran berat di sini Bu, mungkin saya akan terima Bu. Ini saya perihal saya jualan kerupuk. Saya jualan kerupuk karena saya mikir sama ibu saya juga Bu. Oh gitu, Pak Agung. Pak Agung kok nggak ada konfirmasi apa-apa sama saya kalau memang mau mencat karyawan? Bukannya Pak Agung ini cuma jadi manajer? Manajer itu tangan kanan saya. Iya. Bukan keputusan saya juga di tangan Pak Agung, bukan seperti itu. Iya, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Saya lain kali gak kira kayak gini kok, Bu. Jangan semena-mena ya Pak Agung. Pak Agung diangkat jadi manajer karena saya percaya, bukan dimanfaatkan seperti ini. Iya, Bu. Siap, Bu. Saya sekali lagi minta maaf ya, Bu. Terus kalau kayak gini gimana? Pak Agung mau merugikan Mas Danang ini, mau mematangkan rezeki dia dengan memecat dia hanya karena dia jualan kerupuk. Padahal saya yang punya perusahaan ini tidak mempermasalahkan. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Agung, jangan sampai ya perusahaan lain tahu saya dikiranya memecat karyawan hanya karena karyawan saya jual kerupuk. Malu saya Pak Agung. Emang saya nggak punya peri kemanusiaan? Iya, Bu, cuman saya tadi niatnya karena bisa bikin malu perusahaan, Bu, makanya saya mecat Mas ini. Yang bikin malu itu etika Pak Agung. Masa orang jualan cari rezeki digituin? Itu salah besar Pak Agung. Pak Agung nggak bijaksana namanya. Iya, Bu. Dan satu lagi Pak Agung, Pak Agung itu nggak ada kewenangan apapun untuk mencat karyawan. Yang punya kewenangan itu mutlak adalah saya. Pak Agung cuma manajer, ingat itu. Iya, Bu. Cuman saya mecat Mas ini, cuman saya merasa pantas aja. Jangan cuman aja terus. Iya, Bu. Tapi dari kejadian ini saya jadi tahu Pak Agung memang nggak pantas saya jadikan manajer. Loh, Bu. Kok bisa kayak gitu, Bu? Oh, saya butuh manajer yang bijaksana, yang bisa ya merangkul semua karyawan di sini, bukan seperti Pak Agung. Pak Agung, bukan cuma sama Mas Danang ini ya, sudah banyak laporan-laporan ke saya. Bagaimana arogannya Pak Agung kalau ada di perusahaan. Iya, Bu, saya mohon maaf sekali lagi, Bu. Tapi saya kedepannya saya janji, Bu, saya gak kira kayak gini lagi, Bu. Sudah Pak Agung, itu kayaknya sudah jadi sifatnya Pak Agung. Jadi sampai kapanpun walaupun Pak Agung berjanji sama saya pasti akan terulang lagi. Sudahlah Pak Agung. Enggak, Bu, benar, Bu, saya janji, Bu, saya bakal berubah, Bu. Saya gak kira semena-mena lagi sama karyawan, Bu. Saya janji, Bu. Udahlah Pak Agung, terima aja keputusan saya. Saya akan mengambil jabatan Pak Agung menjadi manajer. Pak Agung menjadi karyawan biasa sama seperti semuanya. Bu, tolonglah, Bu, kasih kesempatan buat saya, Bu. Saya bakal berubah kok, Bu. Saya janji, Bu. Kalau Saya berani sumpah. kalau Pak Agung maksa, ya Pak Agung boleh meninggalkan perusahaan ini. Silakan saja, terserah Pak Agung. Ya udah, Mas Danang. Danang, saya manggil Danang aja ya. Iya, Bu. Ya sebagai ucapan tanda terima kasih saya karena tadi kamu juga sudah ngasih makanan buat saya dan itu juga ya sangat ya buat saya terkesan lah. Iya. Saya pinginnya kamu jadi sekretaris pribadi saya. Hah? Saya dari pegawai biasa jadi sekretaris pribadi Bu Devi. Iya, gimana? Kamu mau kan? Ibu serius tadi, Bu? Ya saya serius lah. Saya kan tahu sifat kamu baik banget. Jadi kalau jadi sekretaris pribadi ya saya bisalah menjamin kamu. Bu, kalau Ibu serius saya mau, Bu. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama, saya juga makasih banyak ya sama kamu. Oh iya, sebentar lagi kamu langsung ke ruangan saya ya. Nanti saya kasih tahu kinerjanya kayak gimana. Baik, Bu. Bu, untuk jabatan saya tetap aja jadi manajer ya, Bu. Saya bakal berubah kok, Bu. Saya janji, Bu. Kamu itu siapa? Tunggu ya, Hikmah. Atau kamu mau saya pecat? Tidak, Bu. Tunggu, sudah ya Pak Agung. Yang punya perusahaan ini saya, jadi Pak Agung jangan ngatur-ngatur saya. Tapi saya mohon, Bu. Saya mohon sekali lagi sama Ibu. Oh ya Janji, sudah. Bu. Kalau nggak mau saya pecat aja. Ayo, silakan. Enggak deh, Bu. Ayo, Ya sih. udah, Bu. Saya bakal jadi karyawan biasa, Bu. Pak Gogon, cepat Iya, Bu. buka ruangan saya. Siap. Aduh. Kok malah saya sih yang diturunin jabatan? Kalau tahu kayak gini, tadi saya ngebolehin Mas itu jualan. Ya Allah. Gara-gara Bu Hikmah nih nerima karyawan kayak gitu. Kalau Bu Hikmah gak nerima karyawan kayak gitu kan hal ini gak kira terjadi. Saya kan juga gak tahu Pak Agung kalau Mas itu mau jualan kerupuk, dan saya juga gak tahu kalau ternyata Mas itu sudah kenal sama Bu Devi. Kalian juga ini berdua tadi malas-malasin saya. Ini Pak jualan kerupuk.
Kamu kan, Jol? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Tapi ya udahlah Pak, terima aja Pak. Daripada Pak Agung dipecat ya kan? Iya Pak. Iya kamu. Ya udahlah, yuk kita lanjut kerja daripada nanti kena marah lagi sama Bu Devi. Iya Pak. Iya Pak.